Bukannya nemu Park dengan para pengikutnya menyerahkan diri kepada polisi nih, tapi Park dan pengikutnya udah menyerahkan diri ke Tuhan duluan, guys. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zerem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Tapi Nyerem Serem kali ini gue bakal bahas dua sekte yang sangat parah lah, gila. Gue aja sampai gak habis pikir nih bisa sharing satu alam sama mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu, gue tungguin. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi sekte pertama ini datang dari Korea Selatan. Mana nih yang suka K-pop? Kalian harus tahu sejarah dari Korea Selatan yang satu ini. Jadi pada tanggal 30 Agustus 1987 ada ditemukan badan-badan manusia yang udah metong di salah satu pabrik yang ada di Korea Selatan. Sebanyak 33 badan, guys. Ada yang diikat, ada yang disumpel, berada di sebuah pabrik yang namanya Odaeyang. Gimana cara ngomongnya itu? Di kota Yonggin. Nah, ternyata kasus ini ada hubungannya sama sekte yang namanya Ibu yang Baik Hati atau bahasa lainnya Benevolent Mother. Jadi pabrik ini punya pemimpin dari sekte ini, guys. Namanya Park Sunja, perempuan umur 48 tahun. Nah, jadi awal mulanya ini ada seorang pasangan yang nagih nih uang sebanyak 500 juta ke Park Sunja karena mereka mengira kalau uangnya ini nggak dipakai sebagai investasi tapi malah dimakan sama si Park Sunja. Nah, pas mereka nyampe pabriknya si Park, mereka ini malah dihadang sama 13 karyawan atau anggota sektenya si Park, guys. Dihabisilah nih pasangan ini. Tapi untungnya mereka berhasil kabur dan lapor ke polisi. Nah, polisi sana langsung mempenjarakan 13 orang itu termasuk Park Sunja juga. Tapi nggak lama dari itu mereka akhirnya bebas tuh. Awal mula ini yang ngebuat polisi ini mulai ada curiga-curiganya nih sama si Park. Soalnya banyak banget yang ngelapor ke polisi soal penipuan uang gitu. Dan si Park ini jadi salah satu tersangkanya, guys. Kalau kata polisi, ini adalah kasus penipuan besar. Mulailah kasus ini diselidiki sama polisi. Karena panik nih ya, si Park dan 80 anggota sektenya malah kabur, guys, keluar kota. Waktu digeledah itu pabriknya si Park pada tanggal 28 Agustus 87, polisi nemuin ada 49 pria, wanita, dan anak-anak yang lagi bersembunyi di pabrik itu, guys. Tapi si Park itu gak ditemuin. Nah, sekitar 2 hari selanjutnya nih, pada tanggal 30 Agustusnya, kepolisian Korea ini menerima telepon, guys, dari Ibu Jang, wanita yang bekerja sebagai penjaga kafetaria di pabriknya si Park. Si ibunya dalam telepon itu ngomong kayak gini. Sebenarnya orang-orang yang kalian cari ini ada di pabrik semua, tapi mending kalian lihat sendiri deh ke sini. Nah, polisi bingung tuh dan bergegas langsung ke pabriknya. Sesampainya polisi di sana, bukannya nemu Park dengan para pengikutnya menyerahkan diri kepada polisi nih, tapi Park dan pengikutnya udah menyerahkan diri ke Tuhan duluan, guys. Polisi nemuin sebanyak 33 badan yang ada di loteng kafetaria pabrik itu, guys. Dan itu ditumpuk-tumpuk. Nah, badan-badan ini tuh ditemuin pakai baju piyama atau pakai daleman aja, guys. Dengan kondisi tangan sama kakinya tuh pada diikat. Juga leher mereka tuh beberapa ada yang diikat tali. Hidung mereka sama mulutnya itu disumpel pakai kapas. Setelah diselidiki nih ya sama polisi menemukan bahwa setengah dari mereka itu metongnya karena
Tapi setengahnya lagi itu karena minum racun. Jadi kalau kata polisi, sebagian dari mereka itu ditugaskan untuk menyongkek temennya gitu sampai metong. Abis itu dia disuruh minum racun. Ini karena juga ditemukan obat-obat di dekat mayat itu. Nah, beberapa berita yang ada di Korea itu mengatakan kalau Park dan ketiga anaknya itu salah satu dari 33 tubuh itu guys. Dan ini ditemukan sama ayahnya sendiri tuh, suaminya si Park yang namanya Lee Ki-jung. Tapi sayangnya polisi nggak mengkonfirmasi ini ke publik guys. Nah, jadi dipercaya sekte ini itu mengaku kalau mereka percaya dunia ini akan berakhir guys dalam waktu dekat. Nggak tahu ya dasarnya apa Park ngomong kayak begitu, tapi intinya mereka semua yang ada di sekte itu percaya guys. Nah ya, tapi penyimpangannya si Park ini sebagai pemimpin dari sekte ini bukannya malah mengurus, dia juga bermain dengan uang guys. Jadi menggunakan uang sebagai iming-iming gitu supaya join ke sektenya. Dan kayaknya emang ini si Park pinter banget ya guys, karena dia tuh juga mencuci otak para anggotanya supaya bisa ya itu menuruti kata Park untuk metong bareng-bareng. Park juga ternyata punya program amal untuk anak yatim piatu, orang tunawisma, orang miskin di kota Taejon, Korea Selatan. Nah, ini dijadiin iming-iming guys, dimana Park nanti akan ngasih duit yang banyak kepada orang-orang yang kurang mampu ini, dan ya orang ini disuruh masuk ke sektenya dan percaya akan Park. Apapun yang Park omongin, yang Park lakuin itu adalah benar, karena ya itu uang, mereka butuh uang gitu. Terus juga ada beberapa orang miskin di sana dijadiin buruh di pabriknya si Park untuk memproduksi furnitur tradisional dari Korea dan diimpor ke luar negeri. Jadi bagi orang-orang yang kurang mampu, Park itu dilihat sebagai orang yang sangat penting guys, karena bisa membantu mereka. Tapi juga investornya Park itu merasa kayak uangnya ternyata kayaknya dimainin nih sama si Park, karena uangnya nggak balik lagi guys. Ya itulah jadi awal mulanya kenapa Park ini ketangkep, dan dia itu udah muter balikin otaknya gimana caranya dia nggak masuk ke penjara dan menghilangkan segala buktinya guys, juga saksi mata. Ya itu diajak orang semua pada metong bareng-bareng gitu guys. Gila. Nah, selanjutnya ini ada kisah dari Jamestown. Kisah yang sangat tragis ini diawali dengan Jones, seorang pendeta yang berkhotbah tentang ide-ide sosialis tanpa dasar ke jamaatnya yang didominasi orang-orang Afrika guys. Jones menyebut jamaahnya sebagai People's Temple. Pada tahun 70-an, gereja People Temple ini memiliki jamaah sampai ribuan guys. Dan bahkan sampai politikus tuh juga pada join. Tapi pada tahun 77, Jones ini udah mulai paranoid nih guys, karena udah banyak media yang mengawasi sekte dia, sehingga dia sampai pindah ke pemukiman Jamestown di Gunaya. Nah, ini kan daerah terpencil, jadi si Jones ini bisa serbebas-bebasnya guys untuk berkhotbah apa aja tanpa mudah dilacak sama media. Nah, walaupun People Temples aktif dalam tujuan kemanusiaan, tapi si Jones nih pemimpinnya sering bersikap tidak manusiawi guys. Mereka dipermaluin, dijadiin samsak, diperes duitnya, terus juga dipaksa, terus dicuci otaknya, pokoknya aduh gila lah. Sampai-sampai nih beberapa dari mereka itu disuruh nyerahin semua uangnya sama rumahnya ke People Temples ini guys. Juga mereka dipaksa untuk memutuskan hubungan mereka sama keluarga mereka yang lain karena keluarganya ini nggak masuk dalam sekte itu. Nah, salah satu anggota Kongres AS nih yang namanya Leo Ryan udah mulai curiga, dan pada November 1978 memutuskan untuk berangkat ke People Temples dan melihat keadaannya di sana guys. Leo melakukan perjalanan ke sana setelah mendapatkan beberapa laporan kalau anggota sekte ini banyak yang disiksa guys. Nah, pada tanggal 17 November, Leo Ryan sampai di sana. Nah, nyampe di sana, yang dilihat Leo ini nggak ada apa-apa guys, aman-aman aja. Tapi Leo ini berpesan guys kepada mereka, kalau lu semua pada pengen pulang ke negara asal lu, ke kota asal lu besok ikut bareng gua gitu. Bener aja dong.
pas besoknya itu beberapa anggota sekte itu pada ngikut Ryan guys balik ke Amerika. Tapi nih ada juga yang gak suka sama tindakannya si Ryan yang membuat Ryan ini sampai diserang guys, dikejar terus diserang. Di awal Ryan Leo ini berhasil melarikan diri guys, lolos tuh dia. Yang ngebuat para anggota sekte ini marah dong, yang ngebuat anggota People Temple sini pergi berbondong-bondong ke landasan udara tempat Ryan pengen berangkat dan langsung ngehadang Ryan dan langsung didor tuh Ryan dengan 3 orang anggota pers, sedangkan 11 lainnya itu luka-luka guys. Nah kenapa bisa kayak begini? Karena anggota sekte ini takut banget si Ryan yang punya kuasa terhadap pers bakal menyebarkan informasi tentang sekte ini guys dan mengancam mereka. Makanya si Ryan itu perlu dimetongin sama pers yang lain juga. Nah setelah kejadian itu guys, si Jones ini udah mulai panik tuh. Jones akhirnya mengeluarkan perintah lewat radio ke seluruh anggota sektenya yang masih ada di sana, mengatakan kalau misinya mereka sudah selesai dan hal yang terakhir mereka harus lakukan itu adalah ngeseli diri mereka sendiri guys, bareng-bareng. Nah lu tahu nggak, ternyata cara ngeselinya itu sebenarnya udah diajarin sama si Jones bertahun-tahun lamanya guys. Jadi si Jones ini udah siap-siap gitu. Nah cara ngeslaynya yaitu dengan meminum jus buah yang udah dikasih sianida dan 2 obat penenang lainnya guys. Nah awal-awalnya anak-anak kecil dulu nih diminumin tuh, dicekokin. Ketika anak-anak kecilnya udah pada metong, barulah tuh yang dewasa langsung minum itu rame-rame. Terus lu tahu nggak, si James ini bukannya malah minum juga, dia malah memilih jalan yang lebih cepat, yaitu meminta susternya nih yang namanya Animor untuk ngedor dia di kepala. Dan akhirnya di situ ada 900 anggota sekte ini yang metong tergeletak di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah bocil yang gak tahu apa-apa guys. Cuman ada 100 anggota sekte ini yang berhasil kabur tuh karena mereka udah berontak di awal. Nah para polisi dan pejabat akhirnya datang ke sana. Selain mayat-mayat yang ditemuin ya, mereka juga menemukan alat untuk dor-dor, ratusan paspor, dan nominal uang yang sangat besar. Ya ujung-ujungnya People Temple ini ditutup guys setelah insiden ini. Duh gila gue ngeliat fotonya aja lemes sendiri nih. Udah kayak apa ya, tumpuk-tumpuk gitu loh, itu manusia loh, bener. Nah ini pokoknya ini adalah sekte-sekte yang kagak bener ya guys. Kalian pokoknya kalau ada orang yang ngomong ini itu jangan langsung dipercaya. Termasuk gua juga, lu jangan langsung percaya sama gua, siapa tahu gua salah. Nah makanya kita harus pinter-pinter ya guys, sekolah yang pinter. Terus juga jangan lupa belajar hal yang lainnya. Yaudah guys, sampai sini aja cerita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen bagian mana yang kalian suka, juga share ke teman kalian yang mungkin suka video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar dapat pemberitahuan kalau gua ngepost video baru. Yaudah guys, bye-bye, sampai jumpa. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Gak merinding, gak seru.